Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara terkait dengan calon menteri dan wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Kita akan langsung saja lihat bagaimana situasi di Kertanegara saat ini. Pemirsa, ini merupakan situasi terkini di Jalan Kertanegara, tepatnya di kediaman Prabowo Subianto. Para awak media masih menunggu siapa-siapa saja nama yang akan dipanggil oleh Prabowo Subianto pada siang hari ini. Di mana sebelumnya pemanggilan para calon menteri ini sudah dilakukan sejak hari Senin kemarin dan dilanjutkan pada hari ini. Sejauh ini berdasarkan informasi pada hari ini Prabowo akan mengundang calon wamen atau wakil menteri dan juga calon menteri serta beberapa kepala badan mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Meski demikian, belum dibeberkan siapa-siapa saja calon menteri maupun juga wakil menteri yang dipanggil pada hari ini. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan setelah semua calon anggota kabinet ini dipanggil, Prabowo akan menyiapkan pembekalan yang akan dilaksanakan di rumah Prabowo yang berada di Hambalang, Bogor pada Rabu 16 Oktober 2024 besok. Sejauh ini pemirsa, Prabowo sudah mengundang sebanyak 49 calon menteri pada hari Senin kemarin dan hal ini masih akan dilanjutkan pada hari Selasa ini. Sementara itu untuk pos-pos kementerian yang akan diisi oleh sejumlah tokoh yang sudah dipanggil oleh Prabowo memang belum dapat dipastikan dan setelah diwawancara masih para tokoh ini meminta masyarakat maupun juga awak media untuk menunggu keputusan resminya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, maksud kami. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil kandidat menteri pada masa periode kepemimpinannya. Pramono Anung yang merupakan politisi PDI Perjuangan mendatangi Kertanegara siang tadi. Pramono Anung, politisi PDI Perjuangan yang juga calon gubernur Jakarta, tiba di Kertanegara sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pramono berjalan cepat masuk ke kediaman Prabowo tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan. Belum diketahui hingga saat ini maksud kedatangan dari Pramono Anung ke Kertanegara. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, kita sudah bersama rekan Galuh Pandu. Selamat siang, Galuh. Silakan laporan Anda bagaimana suasana di Kertanegara saat ini. Selamat siang Diandra dan pemirsa, baru saja kami menyaksikan Pramono Anung keluar dari kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, dan beliau keluar dengan menggunakan mobil tanpa membuka kaca jendela sehingga kami rekan-rekan media juga tidak dapat bertanya terkait apa yang menjadi alasan dan juga motivasi Pramono Anung tiba di Kertanegara 4, yang mana bahwa pada hari ini kita ketahui bersama Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia, melakukan pemanggilan kepada sejumlah tokoh yang nantinya akan mengisi jabatan menteri, wakil menteri dan juga kepala badan. Namun kami sempat mendengar informasi bahwa Pramono Anung dipanggil ke sini bukan dalam kaitannya untuk menjadi menteri atau mengisi jabatan sebagai menteri, wakil menteri atau kepala badan, namun ini berkaitan dengan pencalonannya dalam Pilkada Jakarta 2024 sebagai calon gubernur. Entah mungkin apakah ada dukungan tertentu dari
partai pengusung Prabowo atau ada koalisi atau kerjasama tertentu, kami juga belum bisa menduga-duga dan juga belum bisa berspekulasi berkait dengan hal tersebut. Namun tidak ada kaitannya dengan jabatan menteri, wakil menteri maupun kepala badan yang saat ini sedang berlangsung. Mengingat bahwa seorang calon gubernur tidak bisa mengundurkan diri dari pencalonannya ketika sudah ditetapkan sebagai calon gubernur dalam suatu pemilihan kepala daerah. Dan kami dapat informasikan bahwa hari ini rencananya Prabowo juga akan memanggil sejumlah tokoh untuk mengisi jabatan dalam kabinet pemerintahan. Di antaranya ada 2 calon menteri lagi dan sejumlah wakil menteri serta sejumlah kepala badan. Dan kami tadi juga sempat mengkonfirmasi kepada Sufmi Dasko, ini sebagai politisi Gerindra yang juga belum bisa memberikan jawaban berkaitan dengan berapa banyak atau siapa saja orang-orang yang akan dipanggil Prabowo mengisi jabatan di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Sufmi Dasko hanya menyampaikan bahwa nantinya jabatan wakil menteri akan banyak atau didominasi oleh akademisi, bukan lagi politisi, sebagaimana kita ketahui bahwa 49 calon menteri maupun wakil menteri yang dipanggil kemarin ini banyak diisi oleh politisi dan juga kader-kader partai. Kita ketahui bersama bahwa kemarin dari 49 nama tersebut ada 6 kader dari Partai Gerindra, 6 kader dari Partai Golkar, kemudian di bawahnya ada 3 kader dari Partai Demokrat dan PKB masing-masing, dan dilanjutkan dengan 2 kader dari Partai PAN. Sementara untuk kader dari Partai PDIP, PKS dan juga Nasdem belum terlihat kedatangannya pada pemanggilan para calon menteri, wakil menteri kemarin yang dilakukan mulai siang hingga malam hari. Sehingga hari ini informasi yang beredar adalah kabarnya akan ada 2 kader PDIP yang akan dipanggil di kediaman Prabowo Subianto, yakni diantaranya adalah Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB dan ada Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, serta ada nama seperti Oli maksud kami. Namun kami juga belum bisa mengkonfirmasi apakah nama-nama tersebut nantinya akan hadir ke sini, karena rencananya agenda untuk pemanggilan atau memenuhi panggilan Prabowo itu akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kader dari PKS yang kami kemarin belum melihat ada sosok atau tokoh yang mewakili dari kader PKS, namun disebutkan bahwa PKS diwakili oleh unsur profesional sehingga bukan kader partai yang kemarin sudah hadir di sini. Dan kemudian untuk Nasdem, mereka menyatakan bahwa memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Sampai saat ini kami masih terus memantau dan rekan-rekan media di sini juga berkumpul. Ada banyak sekali di depan kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dan kami masih belum melihat adanya tokoh yang tiba di kediaman Prabowo Subianto. Namun saat ini tadi sekitar pukul 12:30 atau menuju pukul 1 siang, Prabowo Subianto sudah tiba di kediamannya dan siap untuk menjamu tamu-tamu yang diundang untuk mewakili, yang nantinya juga akan menduduki kursi-kursi di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Dan juga dapat kami informasikan bahwa nantinya para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan dikumpulkan untuk diberi pembekalan pada esok di Hambalang, Bogor pada 16 Oktober 2024. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kami akan terus memberikan informasi terbaru seputar pemanggilan. Baik, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Kertanegara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan hari ini Prabowo Subianto mengundang sejumlah calon wakil menteri ke Kertanegara. Namun Sufmi Dasko belum memastikan berapa banyak calon wamen yang dipanggil. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Nah, jadi kalau dilihat nanti agak banyak, itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo. Kemudian. Berapa banyak Pak? Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 banyak gitu. Pak Dasko, ada info nih, bener nggak para menteri setelah dilantik akan diajak ke Akmil Magelang untuk
Jadi nanti itu acara-acara selanjutnya setelah pelantikan nanti akan disampaikan kepada media. Sampai saat ini itu acara-acara setelah pelantikan baru akan disusun demikian. Dua calon menteri yang diundang hari ini siapa, Pak? Kenapa? Dua calon menteri yang Iya, nanti lihat aja. Bang, Ya, oke. kemarin apa betul ada ketua MA juga kan ke Kartanegara? Saya nggak lihat ya, kemarin itu saya nggak lihat. Kemarin banyak yang ngomong ada, tapi saya nggak lihat dan kita nggak ada atau jadwal pengundangan. Kalau agenda Hambalang besok gimana? Ya nanti baru difikskan lagi hari ini. Mungkin setelah selesai ini baru nanti kita kasih tahu kepada media. Demikian. Bang, calon wamen sama kepala lembaga yang datang hari ini banyak dari profesional juga Bang yang datang? Banyak dari profesional. Jadi memang usulan dari parpol, baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari profesional. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya ya. Pak Bowo-nya... Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Selain tokoh wanita, Presiden Prabowo Subianto turut memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pagiatam Natalie Spiegel. Ini merupakan visual terkini di Kertanegara, Jakarta Selatan di kediaman Prabowo. Nampak ada Anies Mata yang turut dipanggil
oleh Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Anies Mata baru tiba di Kertanegara untuk memenuhi panggilan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih, di mana diketahui pada siang hari ini Prabowo kembali memanggil sejumlah tokoh sebagai kandidat calon menteri, wakil menteri, maupun juga kepala badan. Dan sejauh ini sudah ada 49 orang yang dipanggil pada hari Senin kemarin. Dan untuk hari ini dijadwalkan memang pemanggilan para kandidat menteri, wakil menteri maupun juga kepala badan ini dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Baru saja tadi kita saksikan di layar kaca Anda ada kedatangan dari Anies Mata yang merupakan politisi dan juga mantan anggota DPR. Belum dapat dipastikan siapa saja yang akan datang lagi ke Kertanegara untuk memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada siang hari ini. Diketahui memang untuk pemanggilan dari menteri atau calon menteri dan wakil menteri ini dilakukan selama 2 hari sejak hari Senin kemarin, kemudian pada hari ini, dan tahap selanjutnya merupakan Prabowo Subianto akan melakukan pembekalan kepada para calon menteri, wakil menteri, maupun juga kepala badan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 besok di Hambalang. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.